barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. 3 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Klungkung yang terbukti melanggar disiplin PNS karena diduga ikut dalam kegiatan kampanye diumumkan di depan publik. Beredar video sejumlah aparatur sipil negara berkaraoke pada jam kerja dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya ampun, kenapa ya masih banyak banget ASN yang melakukan pelanggaran hukum? Iya nih, banyak banget. Hampir di semua daerah ada aja ya ASN yang menyimpang. Ya itu sih, karena mereka nggak mengimplementasikan nilai-nilai aneka di dalam dirinya. Aneka itu... Oh, yang dijelaskan pas Latsar Agenda 2 ya? Iya Bu, yang itu. Betul sekali. Aneka itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oh iya, saya baru ingat. Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Contohnya nih, kita merekap segala rancangan kerja dan melaporkannya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kita. Jadi, ASN yang akuntabel itu adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, nggak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan tentunya konsisten dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Nah, kalau nasionalisme, ini berkaitan dengan bagaimana seorang ASN dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam melaksanakan seluruh tugas dan jabatannya. Contoh kecilnya, kita bangga memakai batik Indonesia. Nah, selain itu, kita juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan bergotong royong dan membantu sesama yang membutuhkan. Dan yang paling penting, dalam kehidupan sehari-hari, seorang ASN harus menanamkan prinsip moral, iman, dan cinta tanah air. Gitu teman-teman. Wah, iya, saya ingat sekarang tentang nilai aneka itu. Teh Hilmi ingat nggak? Ingat dong, tadi Teh Pauziah udah menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Sekarang saya boleh ya jelaskan tentang etika publik? Boleh dong Teh Hilmi, silahkan. Jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contohnya nih, menjalankan tugas secara profesional, atau bisa juga dengan memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Lanjutin ya tentang komitmen mutu, boleh kan? Silahkan Teh. Nah, kalau nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu untuk mencapai target yang direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Tidak terjadi penyimpangan prosedur dan perubahan yang diciptakan untuk keadaan yang lebih baik. Terakhir anti korupsi nih. Wah, jago nih Teh Nopa kalau menjelaskan tentang anti korupsi. Sok mangga Teh. Ah, Bu Dokter bisa aja. Jadi, anti korupsi adalah upaya menghindarkan diri dari berbagai bentuk sikap koruptif dan tindak korupsi seperti tindakan yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, fraud, benturan kepentingan, atau gratifikasi. Contoh korupsi skala besar di negara kita bisa dilihat pada kasusnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara
dalam pelaksanaan bansos COVID-19. Sebagai seorang calon aparatur sipil negara, contoh pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi yang bisa dilakukan di lingkungan kerja adalah yang pertama, berlaku jujur dengan tidak menerima suap dalam bentuk bingkisan maupun uang. Selanjutnya, disiplin waktu, lalu bekerja dengan bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Berarti saya rangkum ya dari semua penjelasan teman-teman tentang aneka. Jadi aneka itu adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh ASN. Dalam hal ini, kita sebagai PNS harus mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam kegiatan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti kasus-kasus yang tadi sudah diperlihatkan di awal. Ada PNS yang menyelewengkan dana bansos, memakai seragam ketika karaoke dengan pelayan karaoke, melanggar hukum, dan perbuatan buruk lainnya. Jika secara individu kita sudah beraneka, maka secara personal kita akan beraneka juga. Hal itu dibutuhkan sekali oleh organisasi, bahkan dibutuhkan pula untuk bangsa dan bernegara. Semoga kita bisa menjadi ASN yang baik dan beraneka ya. Semangat beraneka! Semangat beraneka!